Salam olahraga buat para pecinta timnas Indonesia. Oke, di konten kali ini Bang Bahri akan membahas tentang timnas Indonesia yang sedang berlaga di ajang Piala Asia di Doha, Qatar. Kita akan membahas tentang peluang timnas Indonesia tentunya untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Nah, Indonesia sangat berpeluang sekali untuk bisa lolos ke babak 16 besar setelah sebelumnya mendapatkan poin di laga perdana, berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0. Ini membuat Indonesia masuk ke dalam peringkat 3 terbaik. Ya, Indonesia ada di posisi kedua di bawah Bahrain yang sebelumnya juga menang atas tim sesama ASEAN yakni Malaysia. Ya, Malaysia kalah 1-0. Nah, Indonesia sudah berada di peringkat 3 terbaik. Ini artinya Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar. Indonesia nanti di pertandingan terakhir ini akan melawan timnas Jepang. Tentunya Indonesia harus bisa memaksimalkan laga ini. Ya, paling tidak Indonesia harus bisa menahan imbang. Secara realistis, timnas Jepang ini sangat jauh di atas kita. Ya, 1 tingkat atau 2 tingkat di atas kita. Namun Indonesia mempunyai pemain-pemain muda ya yang siap unjuk gigi tentunya. Walaupun secara pengalaman pemain-pemain muda Indonesia ini masih kurang begitu berpengalaman di ajang Piala Asia. Tetapi keberanian Sinteyong menurunkan pemain-pemain muda ini memberikan kesempatan jam terbang untuk nantinya 1, 2, 3, 4, 5 tahun Indonesia mempunyai pemain-pemain yang sudah berpengalaman. Ya, karena ini pemain-pemain ini adalah masa depan timnas Indonesia. Karena rata-rata usia pemain timnas Indonesia di ajang Piala Asia kali ini adalah menjadi yang termuda, yakni 23 tahun. Nah, ini kesempatan tentunya untuk pelatih Sinteyong berani mencoba pemain-pemain timnas Indonesia. Ya, semisal ada Seni Patinama yang masih belum diberikan kesempatan untuk turun. Nah, kita melihat peluang timnas Indonesia di babak 16 besar ini sangat besar. Ya, apalagi timnas Indonesia bisa menang melawan Jepang. Indonesia akan menempati posisi runner up di akhir babak grup. Ya, jika nantinya Indonesia menjadi runner up di grup D, ini kemungkinan Indonesia akan berjumpa dengan juara grup E, yakni antara Jordania maupun Korea Selatan. Kita tahu kedua tim ini sudah bertemu semalam, ya, antara Jordania dan juga Korea Selatan dengan hasil imbang 2-2. Ini kemungkinan masih menentukan di pertandingan terakhir siapakah yang akan menjadi juara grup E tentunya. Terus kemudian apabila timnas Indonesia bermain imbang ya melawan Jepang, tentunya Indonesia akan menjadi runner up atau menjadi peringkat 3 ya. Jika Indonesia memiliki 4 poin, ini artinya Indonesia sudah dipastikan lolos menjadi peringkat 3 terbaik. Nah, artinya Indonesia ini akan menghadapi juara grup A ataupun juara grup B, di mana juara grup A ini Qatar yang akan dipastikan menjadi juara grup A karena selain sebagai tuan rumah yang didukung oleh para supporternya yang fanatik, timnas Jepang ini sangat diunggulkan sekali ya karena banyak pemain naturalisasi yang bermain di timnas Qatar. Kemudian ada juga juara grup B, ini juga masih akan ditentukan ya antara Uzbekistan dan Australia. Kita tahu kedua tim ini merupakan kekuatan besar di kawasan Asia yang sering sekali kedua tim ini masuk ke semifinal Piala Asia. Nah, kita tahu Australia ini pernah menjadi juara di Piala Asia yakni pada tahun 2015. Ketika itu ia berhasil menjadi juara. Ini artinya kedua tim ini sangat berbahaya apabila ketemu dengan Indonesia. Tapi tidak perlu gentar, Indonesia mempunyai pemain-pemain muda yang potensial bisa mengejutkan lawan-lawannya di Piala Asia kali ini. Ya, kita berbicara peluang tentunya Indonesia masih sangat berpeluang. Nah, ada kemungkinan ini pemain timnas Indonesia yakni Jordi Amat ya yang kemarin mengalami cedera saat melawan Vietnam ya karena terkena siku dari pemain Vietnam sehingga tulang hidung dari Jordi Amat ini mengalami patah tulang.
Sehingga ini menjadi kekhawatiran bagi pelatih Sinteyong dan para pecinta timnas Indonesia, apakah Jordi Amat ini bisa dimainkan. Kalaupun tidak, mungkin ada Elkan Bagot yang nantinya akan menggantikan Jordi Amat. Tetapi Jordi Amat masih mempunyai keinginan untuk bisa membela timnas Indonesia. Bahkan jika nantinya kondisi 1-2 hari ke depan ini kondisinya bugar dan dapat dimainkan, ini akan menjadi pertimbangan dari pelatih Sinteyong. Karena jika tetap Jordi Amat ini dimainkan, kemungkinan akan menggunakan pelindung wajah untuk melindungi dari hidung dari Jordi Amat. Nah, kita ada optimisme setelah melihat permainan timnas Indonesia versus Jepang versus Vietnam. Tentunya Indonesia mempunyai percaya diri yang begitu besar untuk bisa menahan imbang maupun bisa mengalahkan timnas Jepang. Nah, harapan kita semoga timnas Indonesia bisa menang maupun bisa menahan imbang. Ini sudah bagus sekali. Dan Indonesia bisa lolos ke partai 16 besar. Ini akan menjadi sejarah buat persepak bolaan Indonesia. Nah, cukup sekian informasi dari Bang Bahri. Nantikan lagi video selengkapnya tentang perkembangan timnas Indonesia, dan salam olahraga.